Warga intelektual sekalian. Guys, pada saat pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, Menteri Luar Negeri Iran sekarang ini dilempari pakai batu, guys. Wow. Tidak hanya dilempari pakai batu, tapi diteriaki pengkhianat. Bayangkan, Menteri Luar Negeri Iran itu sudah menyelamatkan Iran dari sanksi Amerika, tapi masih diteriaki pengkhianat. Wow. Luar biasa. Tidak hanya itu, tapi Presiden Iran sekarang ini juga diteriaki pengkhianat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini semua karena faktor daripada ulama yang ada di Iran? Apakah ulama yang ada di Iran itu setuju dengan keputusan daripada Menlu atau Presiden Iran sekarang ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Menurut data dari CNN, ada perpecahan di tubuh Iran sekarang ini, guys. Sangat jelas perpecahan yang ada di tubuh Iran sekarang ini. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti baru-baru ini lagi viral di media sosial, walaupun di Konoha tidak terlalu viral ya, di mana Menlu Iran yang sekarang ini dilempari pakai batu. Kenapa dia dilempari pakai batu? Karena apa? Karena dia dianggap pengkhianat. Lah, kok dia dianggap sebagai pengkhianat? Bukankah dia itu berjasa mengeluarkan Iran itu dari sanksi internasional, dari sanksi Amerika dan sebagainya? Ini kan ada semacam pertanyaan besar. Jadi gini guys, ternyata ulama-ulama yang ada di Iran itu, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, teman-teman yang beragama Kristen, saya tidak memojokkan ulama di sini ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi ada pola pikir ulama dengan para kaum intelektual yang ada di Iran. Jadi ada dua bagian di sana ya. Kaum intelektual itu seperti Menlu Iran, kemudian Presiden Iran ya, yang biasanya tidak terlalu suka pakai baju agamis gitu ya. Kemudian Ketua Parlemen Iran ya. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya bagian daripada kaum intelektual. Nah, kaum ulama itu seperti bisa dikatakan IRGC ya, itu bagian daripada kaum ulama. Mereka kan penjaga daripada ulama. Kemudian pengikut garis keras daripada Ayatollah Ali Khamenei. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda ya pola pikirnya di Iran kalau saya perhatikan ya. Ini raksasa yang bisa mempengaruhi keputusan Iran. Nah, kaum intelektual itu berpikir, ya udahlah, kita ini aja lah, kita negosiasi sama Amerika daripada kayak gini terus. Kita kan nggak mungkin menang juga melawan Amerika. Ya kita harus rasional lah, kita harus tahu diri lah. Ya walaupun kita punya pemikiran yang beda, ya boleh lah, tapi kita harus negosiasi, kita harus realistis juga, kata Menlu Iran dan kata Presiden Iran. Namun kelompok ulama atau ya pemimpin IRGC mengatakan, nggak bisa gitu, kita harus melawan Amerika, nggak bisa gitu, kita harus ya memperbarui Amerika, pokoknya sampai titik darah penghabisan. Ya bayangkan, ya Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Masa lu mau negosiasi dengan musuh? Nggak mungkin lah. Nggak boleh bernegosiasi dengan musuh. Nggak boleh bernegosiasi dengan pencuri ya. Di pola pikir orang-orang Iran itu, Amerika dianggap sesat, iblis, pencuri, dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang orang-orang Iran ya. Sebagian, nggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Nah, inilah sebenarnya yang jadi permasalahan di Iran. Sehingga para ulama-ulama Iran itu menganggap bahwa kaum intelektual itu mengkudeta. Ya, menurut data dari CNN, ya, ada semacam kudeta halus di Iran. Ada semacam perpecahan di tubuh Iran itu sendiri. Ya. Ulama-ulamanya nggak setuju. Ngapain kita berdamai dengan Amerika? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pola pikir ulama ini berbeda dengan kaum intelektual? Apa alasannya? Apakah karena kaum intelektual itu lebih cerdas? Enggak juga sebenarnya. Tapi gini, ulama itu kan pola pikirnya kan beda banget ya. Ulama itu berpikirnya itu ya nggak semuanya, tapi disclaimer ya cenderung ya sangat konservatif ya. Nggak semuanya, tapi disclaimer, ada juga ulama yang modern gitu ya, sangat konservatif ya. Mereka itu biasanya sangat-sangat susah bernegosiasi ya, walaupun nggak semuanya. Dan mereka pengen Iran itu murni negara agama gitu ya. Ya Iran itu dipimpin para ulama gitu ya, para habaib dan lain sebagainya.
Kemudian kaum intelektual berpikir nggak bisa seperti itu, ya negara itu harus dikelola dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, pemikiran yang ilmiah, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kaum intelektual ini lebih cenderung ke sekuler biasanya. Apakah karena mereka jahat? Saya tidak menghakimi di sini ya, baik ulama yang ada di Iran maupun kaum intelektual. Saya tidak menghakimi, tapi kaum intelektual itu berpikirnya itu modern ya. Ya udahlah, ya kalau kita juga menginginkan Iran itu jadi negara khilafah, ya negara-negara seperti zaman dulu, ya negara Abbasiyah dan lain sebagainya zaman dulu, ya itu mah zaman dulu, itu kan romantisasi zaman dulu, itu kata kaum intelektual. Kalau kata pemuka agama nggak bisa gitu, ya kita harus menegakkan yang namanya khilafah. Jadi di Iran itu ada banyak orang yang menegakkan yang namanya khilafah. Makanya mereka membangun proksi-proksi seperti Hizbullah, ya kemudian Houthi, ya Hamas dan sebagainya. Jadi duit Iran itu habis membiayai proksi-proksinya seperti ya menurut data ya. Ini menurut data guys ya. Data dari Reuters mengatakan sekitar 1 triliun per tahun Iran menggelontorkan dana terhadap Hamas, proksi-proksinya. Bayangkan ya, ada berapa proksi itu? Udah habis berapa triliun ya kan? Jadi itu dari sudut pandang pemuka agama. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang paling benar? Apakah eh, pola pikir ulama yang paling benar atau pola pikir kaum intelektual? Ya, kalau dari sudut pandang Amerika, Amerika berpikir kayaknya ulama-ulama yang ada di Iran ini nggak benar ya pola pikirnya. Mereka lebih fokus pada atau mereka lebih prefer ke kaum intelektual karena kaum intelektual itu lebih mudah diajak negosiasi gitu ya. Ya mirip-mirip seperti di Konoha zaman dulu. Pak Soekarno itu kan melakukan negosiasi dengan Belanda kan. Sementara Tan Malaka misalnya atau ulama-ulama misalnya. Ulama-ulama mengatakan nggak usah negosiasi dengan Belanda. Belanda kan penjajah. Ngapain kita negosiasi? Ya mirip-mirip seperti itu ibaratnya ya. Ya biar bisa dipahami ya, biar mudah dipahami ya. Ya, jadi Soekarno itu ya mirip-mirip seperti Menlu Iran ya, kemudian Presiden Iran sekarang ini ya. Sehingga apa? Sehingga ada semacam perdebatan ya. Cuman di Konoha berita baiknya Soekarno menang gitu ya. Kaum intelektual menang. Zaman itu kaum intelektual ya menempati hierarki tertinggi gitu ya di Konoha zaman dulu ya waktu baru kemerdekaan. Sementara di Iran sekarang ini yang menang itu ulama sehingga mereka melakukan serangan di Selat Hormuz. Jadi sebenarnya yang melakukan serangan di Selat Hormuz itu bukan diinisiasi oleh kaum intelektual tapi para ulama. Ulama kemudian IRGC. IRGC itu kan lebih fokus pada ulama. Mereka lebih peduli terhadap ulama daripada kaum intelektual. Karena IRGC sudah didoktrin ya dari semenjak mereka masuk jadi tentara itu ya mereka didoktrin untuk patuh selalu terhadap kitab suci ya pokoknya agama terus gitu ya yang berhubungan dengan agama. Kaum intelektual kan dianggap tidak ini ya tidak prefer ke agama. Kaum intelektual itu dianggap mereka kan mengurusi dunia, ngapain kita ikutin mereka. Nah, itu tuh ya yang jadi perbedaannya. Sehingga IRGC itu lebih mendengarkan apa kata ulama. Jadi ulama-ulama yang ada di Iran itu menganggap bahwa kaum intelektual yang ada di Iran itu melakukan kudeta terhadap pemerintah resmi. Melakukan kudeta terhadap kekuasaan daripada Ayatollah Ali Khamenei. Jadi sekarang yang berkuasa di Iran itu masih pengikut daripada Ayatollah Ali Khamenei ya. Ya, walaupun Mojtaba Khamenei itu dirumorkan masih hidup, ya menurut keyakinan saya dia sudah mati guys. Cuman nggak ada yang mau pengganti Ayatollah Ali Khamenei sehingga Mojtaba Khamenei dijadikan semacam tameng, ya semacam kamuflase gitu ya, dijadikan semacam pemimpin bayangan gitu ya, pemimpin halusinasi gitu supaya apa? Supaya Iran itu tetap solid gitu ya. Masyarakat Iran jangan kacau gitu. Mereka berpikir bahwa oh Mojtaba Khamenei masih hidup kok. Ya kita masih dipimpin oleh keturunan Ayatollah Ali Khamenei gitu. Jadi Iran nggak ada kepikiran untuk membubarkan diri gitu ya, nggak ada kepikiran untuk kudeta gitu ya, nggak ada kericuhan, nggak ada chaos dan sebagainya. Jadi ya Iran lah sebenarnya yang menciptakan pemimpin bayangan bernama Mojtaba Khamenei supaya tidak terjadi yang namanya kudeta. Namun sekarang ini ya sudah ada terendus semacam kudeta guys ya. Walaupun kudetanya nggak terlalu kasar ya, tapi secara halus. Namun ya kalau kita pahami ya serangan yang ada di Selat Hormuz itu adalah diinisiasi oleh pemuka agama.
Karena apa? Karena ini impact daripada perpecahan yang ada di Iran. Ya sebenarnya mereka sudah berpecah gitu ya, sudah ada keretakan ya. Mau nggak mau ya itu harus, karena apa? Karena Iran itu kan sudah mengalami banyak tekanan ya, secara ekonomi ya, secara militer banyak tekanan gitu. Walaupun mereka masih melakukan perlawanan ya sah saja, tapi ya overall kalau saya perhatikan Iran itu sudah terlalu banyak tekanan. Wow, luar biasa. Kemudian kenapa pemuka agama itu berpikirnya itu konservatif? Apa alasannya? Ini yang dulu saya sering pertanyakan ya. Kenapa ulama-ulama yang ada di Iran itu berpikirnya konservatif, dan di Konoha juga seperti itu. Sehingga mereka itu nggak semuanya, tapi ya mereka itu berpikirnya itu ya cenderung negatif gitu ya. Mereka berpikir, oh kamu sudah melakukan kudeta, oh ini ada semacam kudeta secara halus. Jadi ulama-ulama itu ya kalau saya perhatikan di Iran itu berpikirnya itu cenderung negatif gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Menurut keyakinan saya, ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Ya, ulama-ulama di Iran itu dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi gini guys, dalam beragama itu kan kalau misalnya ini kita melakukan dosa, biasanya kan kita akan mengatakan, oh saya itu digoda sama iblis. Ya, saya itu digoda sama setan. Kenapa kamu selingkuh? Ya karena saya digoda sama setan, digoda sama iblis. Apakah kaum intelektual mengatakan seperti itu? Biasanya enggak. Ya kalau dia selingkuh ya karena keputusan dia sendiri gitu ya, karena kebodohan dia sendiri gitu ya. Bukan karena digoda setan, bukan karena dipelet gitu ya. Jadi pola pikir ini ya, bukan saya berpihak pada kaum intelektual, tapi biasanya seperti itu. Kaum intelektual itu biasanya berpikir rasional, ya berpikir ilmiah, walaupun nggak semuanya. Ada juga yang berpikirnya itu mistis ya, menyalahkan iblis, sedikit-sedikit yang salahkan setan, iblis gitu. Jadi pemuka agama di Iran juga seperti itu. Kenapa kita nggak maju? Kenapa Iran nggak maju? Oh ini karena Amerika. Oh karena konspirasi global. Oh ini karena Illuminati, karena Freemason. Ya, jadi pemuka agama yang ada di Iran itu cenderung berpikirnya itu sangat tidak rasional cara berpikirnya. Ya, cenderung menyalahkan pihak ketiga gitu ya. Berpikirnya itu semacam teori konspirasi ya. Jadi kalau Anda perhatikan orang yang berpikir teori konspirasi itu biasanya orang yang sangat fanatik, orang yang sangat egois gitu ya. Pemuka agama kan nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya, rata-rata kan fanatik ya. Mereka cenderung berpikir teori konspirasi. Misalnya Iran nggak maju-maju ya. Mereka akan mengatakan, oh ini karena Israel, oh ini karena Amerika. Padahal pada faktanya Iran nggak maju-maju itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh kepemimpinan Iran itu sendiri. Ya, menurut data dari Indeks Corruption, Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Jadi bisa-bisanya ya, ulama-ulama di Iran mengatakan kita nggak maju karena Amerika. Jadi yang disalahkan itu Amerika, sedikit-sedikit yang disalahkan itu Amerika. Sehingga mereka itu sangat konservatif banget dalam berpikir ya, sangat-sangat menyalahkan pihak ketiga. Nah inilah yang perlu kita pahami sebagai kaum intelektual. Pola pikir ulama nggak semuanya, tapi disclaimer ya rata-rata seperti itu, sangat konservatif ya, sangat fanatik gitu ya. Ya apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Sangat. Ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Ya rata-rata agama Samawi seperti itu ya. Di Israel juga seperti itu kok. Ya kemudian di negara-negara Kristen juga seperti itu. Ada yang seperti itu, ya ada yang enggak gitu ya. Ya orang Kristen nggak semuanya itu guys yang berpikir rasional gitu. Bahkan di Amerika sekalipun ya, kalau kita perhatikan yang mendukung Donald Trump itu kelompok evangelis ya. Jadi di Amerika itu bisa dikatakan bahwa ya kelompok-kelompok agamis gitu ya, yang fanatik dalam beragama itu mereka lebih condong ke Donald Trump. Karena Donald Trump itu dianggap religius, karena Donald Trump itu dianggap dekat dengan evangelis gitu ya. Jadi ini semacam politik identitas secara halus ya. Bagaimana dengan di Iran? Iran itu kental banget gitu ya. Jadi ada dua kubu di sana yang sekarang ini lagi saling mencurigai ya. Ada semacam kudeta di tubuh pemerintah Iran itu sendiri. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak anti kritik. Kalau Anda mau kritik boleh aja, tapi kritik menggunakan data ya. Sebelum kita lanjut, jadi guys kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya
budi tanpa pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama Luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.